Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfiani, NIM 207101801, Pendidikan Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan mensimulasikan model pembelajaran Discovery Learning berdasarkan RPP yang telah saya susun. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih belum kompak. Ibu ulang ya. Kalau ibu bilang semangat pagi anak-anak, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Paham? Baik, kita ulang ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Matematika? Bisa. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran yang sebagaimana kita lakukan. Nah, sebelum itu ibu akan absen dulu. Nah, silakan kalian perhatikan di sekitar kalian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian rapikan tempat duduknya dan perhatikan sampah-sampah di sekitar kalian. Jika ada sampah, silahkan bawa ke tempat sampah, sehingga proses pembelajaran hari ini kita akan merasa nyaman dalam melaksanakannya. Nah, silahkan. Baik, sudah selesai. Nah, untuk itu marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Amin. Baik anak-anak, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi yang ibu sampaikan pekan lalu? Saya, Bu. Ya, Astuti silakan. Garis dan sudut, Bu. Nah, betul. Jadi materi yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu garis dan sudut, di mana garis itu adalah susunan titik-titik yang bersebelahan serta berderet memanjang ke dua arah. Jadi baik kanan kiri maupun atas bawah. Nah, sedangkan sudut adalah hal yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar maupun dua buah garis lurus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, segitiga dan segi empat. Jadi segitiga di sini ada beberapa macam, baik itu berdasarkan besar sudut maupun panjang sisinya. Sedangkan segi empat juga itu ada berbagai macam. Nah, untuk kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis karakteristik dari bangun datar, segi empat dan segitiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu membedakan dan memahami berbagai jenis sifat dan karakteristik dari bangun datar, segitiga dan segi empat. Nah, kalian juga di sini diharapkan terampil melakukan diskusi sehingga dapat menimbulkan sifat kritis dan kreatif pada diri kalian. Sudah siap hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Nah, silahkan kalian perhatikan apakah pada gambar ini ada
yang kalian temukan bentuk dari segitiga dan segi empat itu, ataukah apakah kalian mengenali dari bentuk segitiga dan segi empat itu? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Nah, Bu. silahkan Anto. Ya, jadi Ibu bertanya lagi, apakah dari bangun datar segitiga dan segi empat yang kalian temukan itu ukuran dan bentuknya sama? Ya, silakan Astuti. Bentuk segitiga dan segi empat beda-beda, Bu. Betul. Jadi ternyata ketika kita amati gambar ini baik-baik, dia bentuk-bentuk dari segitiga dan segi empat ini berbeda-beda. Nah, karena seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa segitiga itu memiliki berbagai macam, yaitu berdasarkan besar sudut dan berdasarkan panjang sisinya. Begitupun dengan segi empat. Jadi seperti tadi yang Ibu sebutkan di awal. Nah, untuk lebih memahami dari materi ini, Ibu akan paparkan materinya. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Sebentar akan ada tugas yang Ibu akan berikan. Jadi perhatikan ya. Nah, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan sifat atau karakteristik dari berbagai bentuk-bentuk segi empat. Nah, di sini yang pertama ada persegi. Jadi, di sini kita memiliki sebuah persegi dengan persegi ABCD. Jadi, sifat karakternya itu memiliki 4 buah simetri dan simetri putar 4 tingkat. Jadi, tiap-tiap sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi, di sini untuk sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dia masing-masing besarnya 90 derajat. Kemudian diagonal-diagonalnya sama panjang. Nah, di sini ada diagonal BD itu sama panjang dengan diagonal AC. Kemudian diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi, pada gambar ini, di sini ada O, dapat kita lihat bahwa diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, ini untuk sifat atau karakteristik dari persegi. Selanjutnya, sifat atau karakteristik dari persegi panjang. Jadi, di sini kita memiliki persegi panjang ABCD. Jadi, untuk persegi panjang ini, dia memiliki 2 buah simetri dan simetri putar tingkat 2. Kemudian untuk bingkainya dia dapat menempati dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik dari jajar genjang. Jadi, untuk jajar genjang itu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi, perhatikan AB itu dia sama dengan DC. Kemudian AB itu sejajar dengan DC. Dan AD di sini juga sejajar dengan BC. Nah, untuk sudut-sudut yang berhadapan itu sama besarnya. Jadi sudut D itu sama besar dengan sudut B. Kemudian sudut A sama dengan sudut C. Nah, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Kemudian jumlah semua sudutnya itu sama dengan 360 derajat. Jadi, semua sudutnya ketika dijumlah itu dia berjumlah 360 derajat. Nah, paham ya? Nah, kita lanjut belah ketupat. Jadi, sifat atau karakteristik dari belah ketupat itu di sini kita lihat ada gambar belah ketupat. Nah, keempat sisinya sama panjang, berpasangan sejajar. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA dan AB sejajar dengan DC. Kemudian sudut D itu sama besar. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Nah, baik. Jadi Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya layang-layang.
Jadi kita punya gambar layang-layang di sini, perhatikan. Siapa di sini yang sering main layang-layang? Iya, Bu. Nah, ada pertanyaan? Baik, semoga kalian paham ya. Nah, di sini segitiga. Kenapa ada pertanyaan di sini? Ibu akan tugaskan untuk segitiga kepada kalian. Jadi nanti ibu akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian. Nah, itu tadi materi yang ibu sampaikan. Nah, untuk segitiga, kalian di sini akan ibu bagi kelompok. Jadi silahkan perhatikan kelompoknya dan silahkan berkumpul di kelompok masing-masing. Nah, baik, sudah kumpul. Nah, silahkan ketua kelompok untuk mengambil lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nah, silahkan ibu akan beri waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Sebentar kalian akan presentasikan di atas masing-masing kelompok. Nah, waktunya sudah habis, kalian mendiskusikan lembar kerja tersebut. Jadi, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan mendapatkan giliran mempresentasikan hasilnya. Sementara untuk kelompok 4, 5, dan 6, silahkan kalian bertanya pada kelompok yang presentasi. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok yang telah tampil dan kelompok yang telah bertanya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, siapa di sini yang dapat menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, terima kasih Astuti atas kesimpulan yang diberikan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.